Cek, cek, cek. Oke, suara masuk. Let's go. Hai viewers, balik lagi di podcast gue. Dan sebelumnya sorry banget gue gak upload podcast gue karena ya lagi kurang mendukung banget sih. Soalnya lingkungan gue lagi kayak gini dan gue kayaknya berencana akan memasang beberapa peredam suara biar nanti rekaman suaranya lebih enak. Plus kemarin gue juga nggak ada materi dan harus ada ujian yang gue kerjakan, jadi susah buat bikin podcast. Tapi podcast kali ini gue nggak bakal lama karena gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja tentang apa aja yang gue lakukan di 2020, tentang plus minusnya 2020. Ya itu doang sih, nggak banyak. So mungkin podcast ini cuma sampai 10 atau 15 menitan. Sebelum masuk ke podcastnya, gue pengen ngucapin selamat Natal buat teman-teman yang ada di sana yang merayakan selamat Natal, dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Jadi kalau gitu gue masuk aja ke apa yang gue lakuin di 2020 ini. Nah, di 2020 awal gue itu lagi magang atau PKL. Nah, untuk anak SMK terutama kelas 2, PKL itu adalah sebuah kewajiban gitu. Jadi PKL ini kayak semacam improvement atau kegiatan yang digunakan yang dilaksanakan untuk menguji kita dan menguji kemampuan kita yang bisa kita lakukan di lapangan. Dan PKL gue kemarin itu sebentar kawan-kawan. Yap, itu yang gue maksud dengan kurang dukung. Jadi ya kadang suka ada motor lewat kayak gitu, dan gue bener-bener gak ada peredam suara atau kayak ruangan sendiri. Dan kebetulan kamar gue bener-bener dekat sama jalan, jadi sampai gue udah jalan buat akses sehari-hari lah istilahnya. Jadi ya maklum kalau rame. Oke, lanjut tadi sampai mana? Oh iya, gue PKL. Karena waktu itu PKL gue kalau nggak salah ada di Semarang, dan ya PKL gue cukup seru sampai beberapa bulan kemudian corona dan PKL gue harus berlangsung di rumah. Nggak ngefek apa-apa sih, maksudnya nggak terlalu yang kayak gimana, cuma ada beberapa kendala yang menurut gue nggak enak banget. Kayak contohnya kan waktu itu kita kerja di rumah gitu, dan kebetulan jurusan gue adalah jurusan atau pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Tapi yang bikin gue gak enak atau bikin gue kurang nyaman sama kerja di rumah adalah koordinasi. Jadi meskipun kita meet atau kita VC gitu, tapi koordinasi bener-bener susah banget. Maksudnya kayak misal mau nunjukin mana aja yang salah, nah itu agak sedikit bingungin sih. Mungkin karena baru pertama-tama lah ya, baru awal-awal. Dan dilanjut lagi setelah PKL gue itu karena ada corona kan, gue kerja di rumah, dan corona ini bener-bener bikin desa gue jadi gimana, ditutup semua. Mungkin bukan desa gue juga sih, semuanya maksud gue secara universal, semuanya itu lockdown gitu. Secara universal semuanya lockdown. Mana gue ngomong, aduh emang kalau udah malam-malam nih gini kurang fokus teman-teman, sorry. Ya secara umum semua tempat itu lagi di lockdown, dan di sini juga di lockdown. Jadi kalau buat keluar susah banget. Waktu itu aja gue pengen ke Alfamart itu harus turun dulu, cuci tangan pakai hand sanitizer, terus baru naik lagi jalan motor baru bisa ke Alfamart. Dan jalan buat ke Alfamart itu cukup jauh, jadi gue harus muter desa dulu baru gue bisa ke Alfamart. Nah, posisi Alfamart itu berlawanan arah dari pintu masuk utamanya. Lanjut, beberapa bulan kemudian gue masuk sekolah lagi. Nggak sampai berbulan-bulan sih, maksudnya beberapa minggu kemudian gue masuk sekolah lagi, tapi secara online.
Dan jujur sekolah online tuh bikin sakit kepala gitu. Mungkin gue suka banget nge-game gitu. Gue gamer, gue nonton YouTube berjam-jam di depan laptop juga nyaman. Tapi sekalinya kelas online kayak apaan ini? Dan bahkan beberapa tugas kelas online gue ada yang sedikit kelewat lah, kayak ada 1 atau 2 tugas yang kelewat, tapi ya akhirnya gue susul meskipun harus nyontek. Dan ada juga maksudnya beberapa tugas yang gue bener-bener nyontek gitu dan nggak ngerjain sendiri karena saking malesnya gue. Jadi dilanjut lagi dengan ujian-ujian tanpa batas gitu, kayak guru ngasih materi, guru ngasih ujian, tapi gue bener-bener nggak masuk apa-apa. Oke, mungkin cuma itu sih. Gue nggak ada yang bisa gue ceritain lagi di 2020 ini. Mungkin plus langsung masuk ke minusnya aja dulu ya. Plus minusnya aja. Gue mau mulai dari minusnya dulu aja, karena banyak yang bisa gue bahas. Gimana sih? Kan ngantuk, orang ngantuk mah gini. Jadi gue mulai dari minusnya dulu aja. Minusnya tahun 2020 ini menurut gue adalah kita kurang bisa koordinasi gitu. Jadi karena waktu itu kerja di rumah dan sekolah juga di rumah, kurang bisa koordinasi, jadinya materi yang disampaikan gak masuk, ataupun pekerjaan yang dimaksud itu gak maksud ke otak gua. Jadi ya cukup susah. 2020 ini juga menurut gua gimana ya, bener-bener hancur lah, bener-bener reckless gua. Entah guanya atau emang mungkin ada beberapa orang lagi yang lagi ngedengerin ini yang ngerasa kayak gue juga, bisa komen di bawah, asik, biar komennya rame cuy. Jadi gue ngerasa kalau 2020 ini gue jadi malas banget. Gue gak tahu kenapa, gue jadi malas gerak, malas ngapa-ngapain, ya pokoknya malas lah. Tapi plusnya 2020 ini adalah gue itu bisa lebih kreatif lagi gitu. Jadi kalau ada temen gue kerja atau temen gue lagi ngapain, gue kreatif, gue juga mau, meskipun semangat gue tuh kurang gitu. Itu minusnya, tapi ada plusnya juga. Jadi gue tetap mau kerja, cuma gue mager. Itu rada minus sih, itu masuknya minus juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, masukin aja ke plus gitu biar ada bagus-bagusnya dikit. Terus 2020 ini juga ngebantu gue buat lebih dekat sama adik gue, karena kan gue itu tinggal di asrama dari kelas 1 dan kelas 2 SMK ini gue tinggal di asrama. Dan waktu itu PKL gue itu ada di Semarang, jadi gue jarang banget bisa ngobrol sama adik gue, jarang banget bisa sedekat ini. Ya bersyukur lah maksudnya. Terus tahun ini juga gue ngerasa cukup terbantu, meskipun gue nggak ngerti apa pelajaran yang gue pelajarin tahun ini, cuma seenggaknya ada nilai bantuan lah, dan mungkin gue masih bingung sama diri gue sendiri, tapi gue seenggaknya udah bisa melihat gambaran kasar tentang diri gue. Gue belum bisa mendeskripsikan secara harafiah atau secara detail, tapi seenggaknya gue udah dapet, ini gue mau jadi ini. Karena beberapa bulan sebelumnya ini, waktu bener-bener pertengahan itu, gue bener-bener dibikin bingung kayak apa yang gue bisa bantu buat orang tua gue gitu, maksudnya buat ngeringanin beban mereka waktu COVID ini tuh apa aja. Tapi gue bener-bener bingung gitu loh, kayak gak ada arahan sama sekali, mau jadi apa, mau jadi gimana, mau kerja kayak gimana. Gue bantuin aja udah mager, apa yang bisa gue lakuin gitu. Tapi belakangan ini gue udah, ya seenggaknya gue bisa menemukan gambaran kasar diri gue. Thank you buat 2020 ini, dan mungkin segitu aja yang pengen gue obrolin, gak lama ya. Yang lihat durasi dulu bentar. See, it's just about 10 minutes. Gue cuma ngobrol sekitar 10 menitan, it's enough.
2020 ini sesi religius gue ya, ini pesan akhir dari gue, kesimpulan gue tentang 2020 mulai dari baik dan buruknya gue simpulin, gue jadiin satu. Dan 2020 itu, dan bisa gue simpulin, wah mabok gue memang tuh. Dan gue bisa simpulin kalau 2020 itu mengajarkan gue bahwa gue harus tetap hidup sekreatif mungkin di saat-saat yang tersusah sekalipun. Jadi di saat-saat yang tersusah sekalipun gue harus bertahan hidup secara kreatif biar gue tidak mati ditelan dunia gitu. Ya gitulah intinya. So itu aja dari podcast gue kali ini. Sorry banget kalau nggak ada isinya, karena memang gue itu lagi ngelantur plus ya cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi sorry banget kalau nggak ada isinya, dan sekali upload juga lama banget. Sorry banget, tapi gue akan usahakan lagi buat lebih rajin. Oke, gitu aja mungkin dari gue. So thank you very much buat orang-orang yang udah dengerin gue. See you next time.